wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wal ikramil karimi wa azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa ilaika yarji'ul amru kulluh ala niyatuhu wa sirruh. Fa ahlun anta tuhmad wa ahlun anta tu'bad wa anta ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul anbiya'i wal mursalin wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bagi tiap-tiap umat mempunyai kiblat di mana dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah di dalam kebaikan di mana saja kamu berada. Niscaya Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu Maha berkuasa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 148. Jamaah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada malam kini awaklah memasuki minggu yang terakhir di bulan Rajab, ya tapenya pada malam nan ke-20 ya, sebagaimana yang kita maklumi bahwa bulan Rajab adalah salah satu di antara bulan yang Allah khususkan kemuliaan dan penghormatan di dalamnya, sebagaimana Allah tegaskan di dalam Al-Quran di dalam surah At-Taubah surat yang ke-9 ayat 46, bahwa ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah juga telah menentukan bahwa di dalam setahun itu ada 12 bulan. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Dan di antara 2 balik bulan itu ada sampai di antaranya adalah bulan haram. Minha arba'atun hurum. Dan 4 bulan di haram ini pun juga lah wak pahami dan wak ketahui, sebagaimana Nabi menyampaikan di dalam hadis beliau di dalam riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari Abi Bakrah. Ada 3 bulan berturut-turut, Thalathun mutawaliyah, 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah wal Muharram, yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Kemudian ada yang terpisah, yaitu bulan Rajab. Wa Rajabu mudar alladhi baina Jamadan wa Sya'ban.
bulan Rajab yang terletak di antara dua Jumadi, yakni Jumadil Ula dan Jumadil Tsani, dan bulan Sya'ban. Nah, guru-guru awam pula menyampaikan bahwa penghormatan dan kemuliaan di dalam bulan haram itu bersifat umum. Nah, tidak ada hal yang khusus di dalamnya dan tidak ada ibadah yang bersifat khusus. Namun di dalam Al-Quran peringatan Allah di dalam bulan haram itu, sebagaimana dinukil oleh Imam Qatadah, bahwa setiap amal saleh atau amal kebaikan yang dilakukan di dalam bulan yang peko, maka Allah lipat gandakan nilai kebaikan atau pahalanya. Tetapi sebaliknya, setiap perbuatan maksiat, kedurhakaan ataupun pembangkangan yang mendatangkan kegelisahan, kesusahan baik untuk diri ataupun orang lain, bila dilakukan dalam bulan yang pekwa, maka dosanya pun juga dilipat gandakan oleh Allah. Makanya dalam kelanjutan ayat Allah mengingatkan, fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu berbuat zalim di dalam bulan yang 4 itu. Nah, sebab Bapak Ibu, perbuatan zalim atau maksiat dosa yang dilakukan oleh seseorang itu pasti nanti akan ada dampak buruknya, ada akibat yang akan nyotarimu, baik untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, bahkan alam sekitarnya. Nah, berupa bencana atau musibah misalnya. Dan musibah itu tidak hanya berupa gunung yang meletui, tsunami, gempa dan lain sebagainya. Bahkan ada musibah yang teramat berat, ya, yang barik dialami oleh setiap orang pelaku dosa itu. Ya, pada bulan Rajab pun Bapak Ibu, sekitar 6 tahun yang lalu, tahun 1437 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 22 Rajab, seorang ulama besar di Masjidil Haram yang bernama Syekh Abdullah Al-Aidan, beliau pernah dulu ditanyakan oleh muridnya. Ditanya oleh muridnya, wahai Tuan Syekh, kalau awak perhatikan baralah banyak dosa dan maksiat yang telah dilakukan oleh manusia, bahkan termasuk awak, termasuk kita, gitu, kata murid itu tadi. Tapi bagaimana Allah tidak menurunkan musibahnya? Bagaimana Allah berikan bencana atau malapetaka akan negariku? Nah, sebenarnya kan bagi Allah itu kan sangat mudah. Danlah banyak loh hak Allah yang tidak ditunaikan. Lalu apa kata Syekh Al-Aidan? Wahai anakku, tidakkah engkau merasakan bahwa dirimu itu tidak diberikan khusyuk dalam salat? Engkau dalam salat tapi panganan takama-kama. Engkau dalam salat, bahkan dalam salat engkau masih membaca atau menyabui-nyabui keburukan orang dalam salat. Engkau dalam salat tapi masih sibuk dengan urusan dunia, masih takana dengan keadaan di luar salat, disibukkan oleh syaitan, oleh iblis dengan dunia. Kemudianlah baralah hari yang engkau lalui, sejak akil balik minimal, sementara Al-Quran tidak engkau baca, tidak engkau buka Al-Quran itu, barik membuka Al-Quran. Nah, bara tu harinya kalau lah dihitung, misalnya kalau umur kini lampai 50, 50, 60 atau lebih dari itu, dihitung harinya lah bara harinya tu. Nah, sementara lidahmu tidak ada membaca Al-Quran. Padahal ketika Allah berencana menurunkan Al-Quran itu kepada gunung, tidak kalau gunung menerima, kata Allah. Dan engkau tahu itu, sebagaimana Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Hasyr ayat ke-21.
Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau sekiranya Al-Quran itu diturunkan kepada gunung-gunung, maka gunung itu akan pecah. Tidak taluk di gunung itu menarimu. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Sebab dek karena takui tunduk kepada Allah dan juga khawatir. Sementara engkau tidak ada baca Quran itu. Kemudianlah baralo malam yang engkau lalui, tapi dirimu tidak ada bangun untuk malam, tidak ada menghidupkan malam itu dengan qiyamul lail. Itu kata Syekh Al-Aidan. Dan lebaralo masuknya waktu-waktu kebaikan yang penuh berkah yang Allah berikan, tapi Allah tidak berikan taufik kepadamu untuk memanfaatkan itu. Ramadan ke Ramadan, Syawal, termasuk bulan yang ampiku, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, tidak engkau manfaatkan. Atau hari-hari yang penuh berkah seperti malam Jumat mata kini, engkau tidak diberi taufik, tidak diberi bimbingan oleh Allah untuk memanfaatkan waktu-waktu penuh berkah itu. Lidahmu tertahan untuk berzikir, beristighfar, berdoa, bertasbih, bertahmid, memuji Allah. Lidahmu tertahan. Yang mudah bagimu itu apa? Ghibah, mempergunjingkan orang lain, menceritakan aib orang lain. Itu yang mudah bagimu. Yang mudah bagimu itu apa? An-namimah, hasuang pitanah, mengadu domba. Yang mudah bagimu apa? Yang mudah bagimu itu tajassus, mencari-cari kesalahan orang, sementara dirimu sendiri banyak lebih buruk daripada orang yang kau telusuri kesalahannya. Yang mudah bagimu apa? Tadabaru, saling membelakangi. Yang mudah bagimu apa? Taghadabu, saling membenci, saling marah. Jadi lidahmu itu lebih mudah dipengaruhi oleh hawa nafsu dan syahwat. Azab yang apa yang lebih gadang dari itu tu apa? Lai wahai anakku, kata Syekh Al-Ain, alo azab nan lebih parah pada itu lai. Ketika engkau berbuat kebaikan, baru saja engkau tunaikan salat, engkau habiskan pahalanya itu. Setelah engkau bersedekah, engkau lumatkan pahala sedekahmu itu. Setelah engkau menghidupkan masjid-masjid dengan pengajian-pengajian atau mengimarahkan, tapi setelah itu apa yang terjadi? Engkau habiskan kembali. Dengan apa? Dengan tahasadu, saling mendengki. Musibah apa yang lebih berat daripada itu? Kata Syekh Al-Aidan, maka wahai anakku, perbanyaklah amalan-amalan taubat dan beristighfarlah, memohon ampunan kepada Allah. Jadi itu yang disampaikan oleh Syekh Abdullah itu kepada nasihat di bulan Rajab pula, Bapak Ibu. Kadang awak menceritakan jauh sampai ke persoalan-persoalan dunia negara yang tidak tahu awak mengaraju. Sementara yang di diri awak sendiri pun dah selesai gitu. Nah, sebab dampak buruk dari maksiat itu memang luar biasa. Di dalam Al-Quran kan Allah lah mengingatkan kawak tu untuk mempelajari kisah-kisah umat terdahulu. Ada perintah Allah dalam surah Yusuf ayat 11, laqad kana fi qasasihim la'ibratun liulil albab. Sesungguhnya kata Allah, pada kisah-kisah dan riwayat mereka itu terdapat pelajaran bagi orang yang menggunakan akal fikiran. Atau di dalam surah Ali Imran Allah juga mengingatkan, qad khalat min qablikum sunan, telah berlalu kepadamu itu sunnatullah atau ketetapan-ketetapan Allah. Afalam yasiru fil ardi,
Tidakkah kamu memperhatikan, tidakkah kamu melakukan perjalanan di muka bumi? Fayanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Dan tidakkah diperhatikan bagaimana akibat atau kesudahan dari orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Nah, ada lagi pelajaran di Allah, mulai dari iblis. Nah, iblis dulu kan dalam sarugo, Bapak Ibu. Bahkan dalam riwayat Ibnu Abbas, iblis itu termasuk adalah makhluk Allah yang paling taat dan paling luas ilmunya. Sehingga nama iblis itu dulu Azazil. Dan dalam riwayat lain ulama juga mengatakan iblis itu termasuk di antara malaikat yang ditugaskan menjaga dunia. Dan ketaatan iblis itu tidak bisa gewak tandingi deh Bapak Ibu. Keluasan ilmunya pun tidak akan bisa menyaingi. Dan itulah yang mendorong iblis itu sehingga menjadi sombong. Nah, ketika Allah perintahkan untuk sujud kepada li ta'zim, untuk mengagungkan kebesaran kekuasaan Allah, tidak mau iblis. Kan diperintah oleh Allah itu kan iblis kok. Termasuk malaikat dan iblis disuruh diperintah oleh Allah untuk sujud. Lalu Allah bertanya, qala ya iblis, ma mana'aka alla tasjuda id amartu? Apa yang membuat kamu itu tidak mau sujud ketika kamu perintah? Apa jawaban iblis? Qala ana khairum minhu. Ambo ko lebih hebat daripada Adam, lebih santiang, ambo ko lebih dulu lah iya padanya. Ambo dulu nan mau ni sarugo kau, ambo kepala kaum risiko, ambo indua angkang masyarakat risiko, ambo tokohnya risiko. Fajar aku baru lahir baru. Kata iblis, khalaqtahu wa khalaqtahu min tin, dan engkau ciptakan Adam itu dari tanah. Lebih hebatlah api daripada tanah. Kata iblis. Padahal tidak ada kelebihan api di atas tanah dan tidak ada keutamaan tanah di atas api. Itu. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, akhirnya iblis tausiah dari surga. Bangi Allah kepada iblis kok. Sehingga Allah berfirman di dalam Al-Quran, qala fahbit minha fama yakunu laka an takabbara fiha fakhrud innaka minas saghirin. Turunlah kamu wahai iblis dari surga. Kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk yang dihinakan, kata Allah. Dek gara-gara tidak mau sujud, dampaknya ke iblis diusir dari sarugo. Nah, walaupun demikian Bapak Ibu, iblis kok pernah dalam riwayatnya ingin lo bertobat gitu. Bertobat menemui Nabi Musa alaihi salam. Kisah kok cukup populer ya, cukup terkenal karena banyak juga ulama yang meriwayatkan. Dari Abdullah bin Umar, ya Nabi menyampaikan, tapi ada juga pendapat ulama ikoko agak lemah. Namun dalam pendapat lain termasuk juga dalam kitab hadis Nabi yang sahih. Allahu a'lam. Sebab banyak ulama-ulama yang masyhur meriwayatkan seperti Imam Ibnu As-Sakir dalam kitabnya Tarikhul Damasq, di dalam kitab tarikh sejarah Syam. Ibnu As-Sakir itu juga seorang ulama perawi hadis. Juga terdapat dalam kitab Imam Al-Ghazali yaitu Ihya Ulumuddin. Juga diceritakan oleh Syekh As-Samarqand dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Juga terdapat dalam cerita dari Ibnu Jauzi dalam kitabnya Tablisul Iblis. Sehingga dia banyak ulama menceritakan, tentu ulama itu tidak sembarangan membiak kisah itu. Nah, iblis kok pernahnya mendatangi Musa. Qad atiya iblisu ila Musa, datang iblis kok kepada Musa. Kemudian dia meminta kepada Nabi Musa, ya Musa, hai Musa, inna Allah astafalaka, Allah telah memilih engkau menjadi seorang yang Allah membankan risalah kenabian.
Dan engkau juga dipilih oleh Allah berbicara langsung dengan Allah. Makanya gelar gelar kehormatan dan diagia oleh Allah kepada Nabi Musa itu kan kalamullah, bisa berbicara langsung dengan Allah. Lalu apa kata iblis? Musa, ambo ingin bertobat kepada Allah. Uridu antubtu ilallah, aku ingin bertobat kepada Allah. Dan tolonglah engkau sampaikan, mohonkan doa kepada Allah supaya dosamu diampuni. Maka dengan gembira Musa alaihissalam memohon kepada Allah untuk supaya diampuni dosa iblis. Dan ketika Nabi Musa mengambil air wudu, salat dan berdoa, setelah itu Allah turunlah wahyu atau firman Allah menyampaikan kepada Nabi Musa, hai Musa, ambo bisa menerima tobat iblis, tapi engkau suruhnya dulu sujud ke kuburan Adam. Usjuduhu ila qabri Adam, suruhnya dulu sujud ke kuburan Adam. Dan dengan perasaan gembira lo iblis ku menyampaikan kepada Nabi Musa kepada iblis, wahai iblis, aku sampaikan kabar gembira kepadamu, dosamu akan diampuni oleh Allah, tobatmu diterima. Tapi Allah juga mengajukan perintah, sujudlah ke kuburan Adam, maka Allah akan ampuni. Lalu kecil iblis, kata iblis apa ya? Lam asjudu lahu ahyan, wa katunya itu sedulu ambo nak do sujud kenyo. Asjudu hayyan amaitan, laika mungkin lo ambo sujud ka urang adalah mati, sedangkan di duit saya nak mau sujud. Ayo ndak kamu akan biarlah mu kemangku sih. Baitu kare hati iblis. Dan itu kan sifat iblis tuh. Sifat iblisku juga banyak dipakai di manusia. Aden lo dulu nang kami minta maaf kannya yo alun le. Adenku sia gua, adenku ko dinya mama gua, adenku kepala suku gua, adenku ustad gua, adenku ulama gua, adenku ketua musaji gua. Seharusnya nang ketek dulu meminta kenan tuo, ndak ada aturan betul itu. Itu sifat iblis. Bapak Ibu jamaah. Nah, kebiasaan dan bantu iko kok memang sulit untuk dihindarkan. Tapi walaupun demikian, iblis pun memberikan balas jasa kepada Musa alaihissalam. Hai Musa, karena engkau lah maringani untuk memohon ampunan kepada Allah dari dosa, maka ambo akan buka rahasia untuk engkau. Ambo buka 3 rahasia untuk engkau. Bila engkau melakukan nanti gua, maka engkau akan selamat dari kebinasaan, kata iblis. 3 rahasia itu. Yang pertama kata iblis, wahai Musa, udzukurni, kanalah ambo, ingatlah ambo, kata iblis, hina taghdab, katiku engkau sadang berang. Jadi katiko sadang berang karena ambo, kata iblis. Bamang kau disuruh mengenai iblis, sebab katiko orang sadang berang, ambo masuk ke dalam badannya melalui pembuluh darahnya. Hanya iblis ko Bapak Ibu nyulah berikrar di hadapan Allah. Qala rabbi lima aghwaytani la aqudannaka siratakal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah meletakkan kutukan terhadap ambo, maka ambo akan menyesatkan umatmu itu dari jalan yang lurus. Atau dalam ayat lain, la ughwiyannahum ajma'in illa ibadakal mukhlasin. Aku akan memperdaya mereka itu semuanya kecuali hambamu yang ikhlas. Iblis kunyo ingin masuk ke dalam hati. Tua kecil Allah, jangan tidak bisa engkau masuk ke dalam hati itu. Sebab di hati manusia itu ada iman. Sudah tu kata iblis, ambo ingin masuk di jantung. Lalu apa jawaban kata Allah? Jantung tu dakek jawati. Kalau ingin juga pada yang manusia, masuklah ke pembuluh darahnya. Nah, sehingga iblis menginginkan ketika sedang bangi, sedang marah, sedang berak, karena ambo, kata iblis,
Kenapa? Karena ambo masuk ke dalam tu, ambo akan masuk dan menguasai orang yang sedang berang. Makanya Bapak Ibu jamaah, salah satu senjata iblis itu untuk menggelincirkan manusia dengan marah, dengan bangih atau berang. Sebab orang kalau sedang bangih, ini akan murah mengeluarkan kata-kata kufur, kata-kata ingkar, kata keji, mencaci maki habis-habisan. Itu kalau sedang berang. Bahkan adanya yang mengingkari takdir. Dan orang suami istri bisa jatuh talak ketika sedang berang. Kan banyak orang tu nak mengadu Bapak Ibu. Kadang awak sendiri pun ngadu tu yang menanyuan, baik itu melalui telefon atau datang ke rumah langsung mengecehan. Bago ilah. Ada nambah mangguang ke, ada nambah buya ke, Semarang kemari rumah tu. Hanya udah mangko kejadian juga batangka. Tu jatuh. Iyo, tapi ketika tu dah sedang emosi. Jadi wakecean ndak ada orang pun menjatuhan talak ketika sedang bersayang. Kuda mengecean deh. Bahagu amanya lah sekian tahun awak berumah tangga gua lah lebih 20-30 tahun. Rasanya yo baruntuang benar rasanya mendapean. Ndak do nampak padusina lain deh gara-gara itu. Iyo bana tanuna hati gua lah tak tutui kana lain. Kau baca rai wak banyak anak dua orang nak itu pasti senang bangi. Abeko yang si istri dek kadang bangi lo Bapak Ibu tibolonya di ancaman. Ya kalau kuai berani pailah keluar tu aja. Ada yang pandai mencari surang. Lah anak dua tu kalau sedang bangi dek sahabat dikuasai oleh syaitan. Nah orang kalau nyobangi itu cili Bapak Ibu, ini akan merusak anak dua dekiknya. Pintu bisa balapuh dia tu. Pintu bilik lah, pintu ke rumah lah bisa balapuh, pang. Pintu lemari bisa tangga dia tu. Piring bisa melayang, galeh bisa pecah dia tu. Honda ke bisa nyobakam. Itu adalah orang kalau sedang bangi sampai kepada pembunuhan menghilangkan nyawa. Itu persoalannya sampai di situ saja, tentu indah, no? Bahkan persoalan sesudah itu tentu ada dendam dari orang yang dikorbankan, orang yang diberangi. Akibatnya Bapak Ibu jamaah panjang persoalannya kok. Itu kalau sedang berang. Nah makanya dibimbing tuntunan oleh para ulama. Jadi kalau berang tu baca caranya. Nah, kalau awak tu bangi Bapak Ibu jamaah, sedang bangi itu nan pertama awak lakukan capek istighfar dan berlindung kepada Allah. Wa imma yanzaghanna minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Apabila kamu diganggu atau digoda oleh syaitan dengan satu godaan, maka capek berlindung kepada Allah. Sudah berlindung tu ketika awak sedang berang tu jangan mengeluarkan kata-kata sapatah pun. Itu kata Nabi dalam hadis beliau, idza ghadiba ahadakum falyaskut. Apabila salah seorang kamu sedang marah, maka diam. Jadi Bapak Ibu jamaah, kalau orang tua saya suak banyak dan bentuk itu tu. Nyo kalau bangi ni niang saja. Diam saja. Sebab kalau keluar kata sapatah, maka kata nak berikutnya nak do dan selesai. Nak do kena ni lo. Sampai juan duang-duangnya tu ketika berang tu pasal bui tu. Ang samo lu inya ang betul itu lu gai ang ce sarumpun nang saparinduan nang mode itu basabui betul itu kalau hati sedang berang makanya diam. Tu kalau sedang berang tu celi tuntunan agama ambil posisi awak tu lebih rendah dari orang yang diberangi. Kalau awak sedang tagak duduk, ketika sedang duduk tu berbaring, bila paralu masuk ke bilik tu bakal lumun. Itu yang dituntun.
Indak tagak lo. Biasanya orang kalau berang kan membiak posisi itu kan lebih tinggi pada orang yang diberangi. Sampainya tagak itu. Dari laloknya duduk, dari duduknya ke tagak. Sampainya tagak mereka. Keciang tadi. Tagaknya. Itu baku main lo tunjuk kidanya. Itu kalau orang senang bangi. Itu hebatnya setan tu masuk ke dalam. Makanya disuruh mengena di iblis tu. Tu baalai, bahasa giro berdua. Payah jo rasanya pai ke kamar mandi itu bau dua. Kalau dalam hadis Nabi, marah itu datangnya dari iblis. Iblis itu tercipta dari api. Cara memadamkan api jo juaya. Jo bau dua, tanangan badan. Jangan sampai bangga lo wak sudah memberangi orang. Ya dulu orang kunan bangganya sudah memberangi. Disabi-sabinya lo ke orang. Aden lo lawan-lawan. Bentuk sial nya. Dendanga saya dulu kecilnya tu sepanjang-panjangnya. Jasa patah katu sen tadiam aja. Awak lo lawan kecil sial. Abangganya tu. Kalau ada orang nan bantu itu apa kata Nabi di dalam hadis beliau, laisa syadidu bisur'ah. Bukan dikatakan hebat orang yang mampu bergulat mematahkan orang lain. Bukan itu kata Nabi. Innama syadid, orang yang dikatakan hebat itu kata Rasulullah, alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang mampu mengendalikan dirinya pada saat sedang marah, sedang bangi. Sedang bangi itu bisa tenang gitu. Makanya iblis mengizinkan Nabi Musa, "Kantio sedang berang tu kan ambo." Sebab ambo tu menguasai itu dan sedang bangi itu. Bapak Ibu jamaah, itu bahayanya. Sudah tu celeng kata iblis, "Wahai Musa, kalau engkau pai baparang fisabilillah atau berjihad di jalan Allah, kana ambo. Bamangku ambo di kana sebab ambo mangana tu. Adzkuruhu waladihi, ambo kanakan kainyo tuana. Wa zaujatihi, dan istrinya, wa malihi, dan harta kekayaannya." Itu kata iblis, kalau engkau berjihad di jalan Allah, itu karena ambo. Sebab ambo meniupkan ke dalam hatinya tu. Ku anak kitik-kitik baru gua. Orang rumah ke rencak. Lina ke ba'a tinggal. Ratu ke sembuh. Itu dikanak-kanan iblis. Samulo jawab beribadah Bapak. Beribadah kau kaba sedekah gua atau kaba kurban misalnya 3 juta atau dia nuan di iblis tuh karena lo 3 juta tuh lah pitih tuh HP itu kalau 3 juta tuh lah sentiang tuh itulah lah dapet tuh nan 129 GB di kanan-kanan di iblis tuh sama aja itu Bapak Ibu ditiupkan itu karena itu ketika akan berjihad untuk mendekatkan diri kepada Allah akan mampu. Itu pasan iblis nang ketiga, "Hai Musa, bila dirimu berdua dengan wanita yang bukan mahrammu, kana lu ambo. Apa sebab? Ambo akan mengirim tentara ambo kepada engkau dan juga kepada wanita yang bukan mahram." Jadi Bapak Ibu jamaah ku bahayu, apalagi di zaman kini kan. Di zaman kini gua indah anak gadis-gadis nak bujang-bujang sudah. Banyaknya nan tua-tua gitu. Banyaknya nan tua-tua apalagi dengan media-media sosial kuah. Kalau kini khalwat ku bisa aja ape kuah. Khalwat ku ndak hanya berdua-dua dia pose di ape ku sel berkhalwat kuah. Kirim-kirim WA-nya atau video-video call-nya berdua itulah manjo-manjo nya nampak laki-laki lah bantu-bantu perhatian tinggi lah yo. Bantu itu gini. Awak sendiri Bapak Ibu adu orang awak pun datang ke rumah. Nyo mangadu, "Ba, Bu, ba ni kecil. Yo ba di ustaz tu dah ada perasaan uni kau dah ustaz ku le dua. Muka sini ba aku, ba udah aku jahit, ne udah aku elu. Kalau tanyolah kana anak, yo bana santiang lah kok karajo ni banyak ditolong. Tu ba yo ba ala ya nak do perasaan ni ku le dua. Ba ko nak do rupanya tak buka lah cuki ado CLBK nya. Cinta lama belum kelar.
Padahal umurnya sampai 50 lah. Nah, bayangkan itu tuh. Indah apa saja tu, indah anak muda-muda saja tu. Itu bahayanya kini. Kalau ada seorang istri yang meminta pisah dengan suaminya tanpa ada sebab, berhenti salah solat leh. Jangankan masuk surga, mencium bau surga sih nak kedapik. Nah, itu bahaya godaan syaitan. Nya dua macamnya tu khalwat je, ikhtilat je. Kalau ikhtilat tu apa tu? Bacampur bau laki-laki je, padusi. Dalam apa? Banyak. Kini banyak aku Bapak Ibu jamaah. Mude senam-senam, hal itu. Maraton-maraton. Banyak mana tu bergoyang-goyang, bermusik-musik. Kalau maraton Bapak Ibu jamaah. Ya pakai jilbab juga, pakai baju muslim. Ya, cuma kalau lah baju kaos tu, apalagi kalau bapak luah, tentu malaki ke badan. Boleh ibu-ibu ke basenam, disuruh basenam tak siai. Tapi ba cari sampai nanti tutui. Sedangkan solat saja ibu-ibu pakai tilap, uang lapang, pakai sekram ko juga. Tidak boleh nak kaum bapakku godaan kaum ibuku luar biasa. Salah imam tak je suara menegur jo tapuk tangan lambe. Nah itu sebab suara ibuku mengaduh ke hati laki-laki. Mandaham saya kaum ibu di belakang tu tak gaduh hatinya. Baik tu benalah godaan wanita. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah, baiklah senam tu, baiklah banut, tapi cari tempat tatutui. Dan hanya kaum ibu saja, jangan ada kaum bapak di belakang. Ambo cari tu perhatian tu senam tu di mana lah. Ndak ada nang kaum bapak tu di bungkur. Pasti di belakang posisi tagaknya. Ambo yakin tu walaupun yo seolah-olah bentuk satu lah, tapi nan matunya yakin ambo tu tak kama-kama apa inya. Tu bahayanya tu ikhtilat tu tapi. Awak salat yo tu, puasa yo, sedekah yo, habis amal tu itu. Itu yang dikecian Syekh Al-Aidan. Kadang apa hal nan sakiti tu nan sakiti tu nak tak perhatian dia awak tu. Dulu beku tu fashion show baju muslim. Ibu jemaah. Kalau lah ibu-ibu lo nan kamungku tu mamparaguan baju, dulu kaum bapak menilai. Indak baju tu kan nilai dia kaum bapak tu. Bantu itu bahayanya zaman kini. Itu ikhtilat. Itu pasan iblis tu. Dia iblis tu masuk mangkonya tu dan dicaliaknya tu. Karena itu kata iblis kepada Nabi Musa. Tiga hal kau kalau bisa wak mapuan kau kata iblis ke Nabi Musa, engkau akan selamat dari kebinasaan. Alah dibuka rahasia di iblis, anda bisa aja manusia maindan itu. Itu bahaya gitu. Nah, jadi dampak buruk dari dosa itu memang sangat kadang ibu jamaah. Bapak ini muliakan ya. Nah, termasuk juga Adam. Ini nenek moyang awak Adam. Nabi Adam kan juga dia gara-gara dosanya itu tahu sia disuruh Allah turun dari surga. Padahal baratu nikmat surga itu di dalam bersama istrinya Hawa. La Allah ingatkan kepada Adam. Qala ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Hai Adam, tinggallah dengan istrimu dalam surga. Makanlah anak ketujuh, minumlah anak disukui, nikmatilah anak menimbuan. Cuma Allah karena akan yola taqrabah hadis sejarah. Jangan dake-dake batang kuah. Sebab kalau dake-dake batang kuah, engkau termasuk orang yang zalim. Zalim ke diri sendiri. Nah itulah yang dijadikan senjata oleh iblis. Nah lawan tua itu sarugo nikmatnya kepada Adam, tinggal cieknya Bapak Ibu, tidak bisa aja manusia aku menahan diri. Bantua itulah tamaknya manusia. Nah sipai tamak awak kon minta dua nak tiga, dia tiga nak ambil, itu tamak tu. Di dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi juga mengincian hati-hati dan waspada terhadap tiga hal kata Nabi.
yang akan menjadi sumber segala dosa dan malapetaka. 3 hal itu, yang pertama takbur, keangkuhan. Gara-gara keangkuhan itulah kata Nabi, iblis tidak mau sujud kepada Adam. Yang kedua kata Rasulullah tamak. Gara-gara tamak itulah bapakmu kata Nabi termakan buah larangan. Kemudian yang ketiga iri dengki, hasad. Gara-gara hasad itulah anak Adam membunuh saudaranya. Nah, itu bahaya diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, banyak sebenarnya penyebab-penyebabnya itu anan kawak tarimu dari dosa yang lakukan. Umat terdahulu kan banyak, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, kaum Ad, kaum Samud, penduduk Madian, kaum Sabah, ada yang kepada Fir'aun, kepada Qarun dan lain sebagainya. Tak masuk ke diri pribadi awak sendiri. Nah, jadi karena itu Bapak Ibu jamaah, kadang awak lah marasu ibadah awak pula hebat gitu kan. Ku anan tak jadi awak Sabtu lu mengatung-atui, bantu awak anan lah pengajian segala macam. Tapi ternyata kadang sudah itu tuh awak namabihan balik dengan ucapan lidah awak, dengan perbuatan dan maksiat yang awak lakukan kepada Allah. Nah, apalagi di bulan yang mulia. Aku sementara bulan Sya'ban loh. Nah, celi ketamakan manusia aku Bapak Ibu ya sebagai penutup kaji celi gua. Bisa awak celi nanti dalam surat Al-Baqarah ayat 96. Al-Baqarah 96. Tanda orang tamak kok celi. Dibandingkan di Allah jurang musyrik, ndak je orang kafir ke jurang musyrik. Ada manusia kata Allah, wahai Muhammad, yang lebih tamak dari orang musyrik. Tuh, ini menginginkan umur 1000 tahun. Umur 1000 tahun panjang umurnya. Padahal umur dan panjang itu tidak akan mengurangi terhadap azab mereka. Nah, jadi Bapak Ibu, itulah menjadi dasar bagi para ulama. Ajan awak minta-minta je umur panjang doa. Termasuk itu doa iblis tuh. Dia akan meminta doa aku kan 3 saja. Ada 3-nya, apalagi nan ibu atau apa-apa pun Allah bau umur dia 50 60. Ayo doa aja lah gae yo nak, doa aja lah mak yo nak, panjang umur, murah rezeki, siai badan. Tenang kalau mak dewa, siai badan tentu lah mak sadonya itu murah rezeki. Atau panjangan umur. Bapak Ibu, itu sih doa nak minta tu. Ndak doa minta diampuni tu. Tolong doakan nama dosa diampuni, sudah tu dimudahkan dalam ketaatan. Nah, itu ndaknya kan. Nah, itu doa awak 3 yang tadi itu sudah dunia saja. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah, itulah untuk mengana-ngana diri. Mudah-mudahan itu akan menjadi apa di awak. Kalau tidak sanggup berlomba-lomba dengan amal soleh ahli ibadah, sekurang-kurangnya bersainglah dengan tobatnya orang-orang yang berdosa. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.